Perseners, lu lagi mikirin apa yo sebelum ngeklik video ini? Apakah pikiran lo positif? Atau jangan-jangan negatif? Tenang. Kalaupun emang lagi berpikir negatif juga nggak apa-apa. Namanya juga manusia, kan nggak harus positif terus gitu selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi ya, jangan juga kalau mikir negatif tuh kebanyakan. Kalau lo terlalu banyak merenungkan pemikiran lo yang negatif, lo tuh bisa ngerasa terganggu. Dan kalau lo terus-menerus membiarkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini tinggal di kepala lo bisa memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit mental. Makanya penting buat lo untuk tahu dan bisa menerapkan strategi-strategi untuk mengusir pikiran negatif supaya lo nggak kelamaan mikirnya. Apa aja strateginya? Simak video ini sampai selesai ya. Pertama, gue akan bahas kenapa kita sering terjebak dalam pikiran negatif. Oke, gini. Coba sekarang tutup mata gitu. Terus lu bayangin ada sebuah gelas. Nah, kalau gelasnya gue isi air, tapi cuma sampai setengah, menurut lo, gelas itu setengah penuh atau setengah kosong? Nah, analogi antara gelas setengah penuh atau setengah kosong ini biasanya dipakai untuk menggambarkan sudut pandang yang positif dan negatif. Orang-orang yang nyebut gelasnya setengah kosong biasanya dianggapnya pesimis, atau biasa berpikir sisi negatifnya aja. Sebaliknya, orang yang menyebut setengah penuh cenderung optimis dan positif. Ya, tapi pastinya kita semua gak selalu 100% negatif ataupun positif. Tapi, emangnya kita bisa lama terjebak di kerangka pikiran tertentu? Pikiran negatif aja gitu? Sebenarnya bisa dan ada istilahnya, yaitu rumination. Menurut Susan Nolen Hoeksema, rumination terjadi ketika lo terus-menerus pikirin situasi emosional negatif yang sedang lo alami. Mulai dari kejadian yang bisa menyebabkan perasaan negatif itu sampai konsekuensinya. Sebaiknya rumination ini dijauhin deh. Intinya, sekali-kali lu boleh kok nggak positif, tapi lu harus tahu caranya untuk keluar dari pikiran negatif itu supaya tidak merenung kelamaan dalam pikiran yang negatif. Yang kedua, selain mood lu udah buruk seharian, pikiran yang negatif bisa ngeganggu aktivitas keseharian lo. Lu jadi susah fokus, mager, pengen menyendiri, dan parahnya nih, lu bisa menularkan emosi negatif lu tuh ke orang lain. Misalnya lu nggak mau ke teman lu sendiri gitu. Itu kan jadi kejadian buruk buat dia. Jadi mikir negatif juga kan dia kan. Nah ini, pikiran negatif dan mood yang buruk itu menular. Nah bahayanya nih, kalau kita biarin diri kita terjebak sama pikiran-pikiran yang negatif, gaya hidup lo bisa memburuk. Misalnya nih, lagi ada banyak pikiran yang ganggu, tapi yang lo lakukan bukannya menenangkan diri, tapi malahan mendistraksi diri lo dengan hal-hal yang gak sehat. Kayak ngejauhin semua orang, tidur seharian, jadi pasif-agresif, makan kebanyakan, atau justru sebaliknya gak makan sama sekali. Lama-kelamaan, pola aktivitas yang gak sehat ini bisa jadi kebiasaan lo dan memperburuk kesehatan fisik dan mental diri lo sendiri. Jadi gue akan ngasih lo beberapa strategi yang bisa lo lakukan. Cara pertama adalah melatih mindfulness. Apa itu mindfulness? Kata mindful sendiri berarti sadar atau perhatian. Secara simpel, mindfulness adalah kemampuan seseorang untuk benar-benar hadir sepenuhnya. 100% pada momen tertentu bebas dari segala distraksi. Lu bisa melatih untuk menjadi mindful dengan menyediakan waktu untuk benar-benar sadar terhadap pikiran dan perasaan yang lo alami. Yang kedua, selain melatih diri lebih dalam, lu sebenarnya juga bisa mengatur lingkungan sekitar, mulai dengan mengganti pola konsumsi yang negatif dengan yang positif. Nah, akhir kata, semoga video ini bisa meyakinkan lo kalau pikiran negatif itu bukanlah hal yang menakutkan. Ya, menakutkan sih, tapi tidak segitu menakutkannya sampai lo nggak bisa menghadapi gitu.